Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah, buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami bawa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Kami bawa sepenuhnya ke dalam hadirat-Mu. Pikiran, perkataan, roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam mezbah-Mu kami taruh Tuhan. Hidup kami bawa dalam mezbah-Mu yang maha kudus. Urapi kami semuanya tanpa terkecuali, bahwa kami mengerti isi hati-Mu. Kami bisa berjalan seperti yang Engkau mau, melakukan semua yang Engkau mau dan kehendaki dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami izinkan pagi hari ini kedahsyatan-Mu, kuasa-Mu mengurapi kami tanpa terkecuali, sehingga kami fokus dengan firman-Mu, kami fokus dengan pribadi-Mu, dan hadirat-Mu tetap tinggal di tempat ini. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan buat mujizat terus, Tuhan bawa kami dalam level iman yang berbeda, berjalan dalam ketetapan Tuhan, dan mengerti detak jantung Tuhan. Kami berjalan seirama seperti yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan, dan kami didapatin berkenan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar terus kebenaran firman Tuhan, dan kita harus tambah hari tambah mengerti kebenaran, kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Tuhan itu punya tujuan dalam kehidupan kita masing-masing, dan tujuan itu harus digenapi seperti yang Tuhan mau. Kita tidak bisa berjalan seperti mau kita sendiri harusnya. Kita harus berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami hal besar, hal ajaib yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan bawa kita dalam proses perjalanan yang tidak enak. Biasanya Tuhan akan bawa dalam proses perjalanan padang gurun. Di situ adalah kita tempat kita diremukkan, kita dimatikan, supaya kehendak Tuhan saja yang berjalan dalam kehidupan kita. Karena kita ini kalau masih daging, masih hidup, kita perlu dimatikan, supaya apa? Kehendak Tuhan yang jalan. Kalau kehendak kita yang jalan, rencana Tuhan tidak akan tergenapi. Selama kita menyerah dan mencari Tuhan, Tuhan pasti bawa ke dalam perjalanan, namanya perjalanan padang gurun. Proses permukaan diizinkan Tuhan terjadi, dan tujuannya untuk satu, hati kita itu nempelnya kepada Tuhan. Hati kita berpaut kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Selama kita nyari Tuhan, Tuhan pasti akan dibawa, Tuhan akan bawa kita ke dalam proses, namanya proses perembukan yang di dalam nih loh. Orang itu kalau sudah diremukkan di dalam, manifestasi keluarnya itu karakter Allah, pribadi Allah sendiri. Tapi kalau yang di dalam ini hidup, orang itu susah ngerti kebenaran firman Tuhan. Maka kalau Tuhan ngomong apa, dilawan. Tuhan bicara apa, dilawan. Dengerin khotbah pun juga seringkali dilawan. Bahkan diserang dengan komentar-komentar jelek, dan komentar yang buruk. Karena dia pikir hidupnya udah merasa benar, hidupnya udah merasa suci, merasa baik-baik saja. Kalau kita ini merasa baik-baik, dalam diri kita merasa baik-baik saja, artinya ada sesuatu yang salah. Kita harus izinkan Tuhan setiap hari itu meremukkannya di dalam ini, sampai kita tuh bisa berjalan seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginin. Coba buka sebentar di Roma pasal yang ke-6, mulai. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa dapat hidup di dalamnya? Harusnya kehidupan kekristenan itu mati terhadap dosa. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen masih hidup dalam dosa kok. Fisiknya di gereja, pikirannya kemana-mana. Mulutnya nyembah Tuhan, tangannya angkat tangan, air matanya meleleh kemana-mana, pakai ingusnya membeler kemana-mana, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan kehidupan orang Kristen yang sejati. Masih bikin kesalahan yang sama. Yang berzina tetap berzina, yang selingkuh tetap selingkuh, yang nipu tetap nipu. Kenapa? Karena dia tidak mau mematikan keinginan di dalamnya. Dia izinkan dosa itu berkuasa. Ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Artinya gitu, waktu kita dibaptis itu bukan yang sekedar seremonial. Itu deklarasi bahwa kita ini sudah yang dulu hidup untuk Kristus, dan kita sekarang mati pun dibangkitkan untuk Kristus. Kalau dulu hidupnya dikuasai oleh setan, dan kita deklarasi sama setan, setan nih, lihat aku nih, hari ini aku sudah menjadi milik Kristus. Nih, lihat aku nih, aku sudah mati, tenggelam, dan sekarang aku menjadi manusia yang baru. Tapi pada kenyataannya itu hanya sekedar seremonial, dan praktek hidupnya
hidupnya masih babak belur dan hidup dalam dosa terus, bikin kesalahan terus. Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Harusnya kita memiliki kuasa dan otoritas. Kehidupan yang baru memiliki dampak besar. Mulut kita, sikap kita, kelakuan kita harus memiliki dampak yang besar. Tapi pada kenyataannya banyak kita temuin orang di sekitar kita, kehidupannya babak belur, panik, stres, kacau. Bahkan orang yang pelayanan pun seringkali mengalami seperti itu. Kenapa? Ada hal yang harusnya dimatikan, tapi diizinkan berkuasa, dan ujungnya mengendalikan. Ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kalau kita ini menjadi satu dengan kematiannya Tuhan, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lamanya turut disalibkan. Manusia lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu harusnya disalibkan. Makanya orang Kristen harus pikul salib sangkal diri. Tidak ada solusi yang lain. Untuk kita mau belajar berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak cukup datang ibadah ke gereja loh. Praktek hidup hari-hari kita harus pikul salib sangkal diri, menyalibkan semua keinginan daging nih. Semua keinginan daging dan hawa nafsu kita itu harus disalibkan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita akan nyangkal terus. Kita nggak mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Ujung dari hidup kita akan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Makanya perlu kita menyalibkan diri. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan. Manusia lama itu, manusia pola pikirnya seperti orang dunia yang nggak sesuai kebenaran firman Tuhan. Dulu kita ini sebelum lahir baru, pola pikir kita adalah pola pikir orang dunia. Cara pandang kita, cara sikap kita, reaksi kita, apapun yang kita lakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itu harus disalibkan. Waktu kita lahir baru menjadi milik Kristus, memiliki komitmen untuk berjalan bersama Tuhan, manusia yang lama itu harus disalibkan. Keinginanmu, keinginan daging, hawa nafsu, keangkuhan hidup dan lain sebagainya itu harus disalibkan. Tidak ada solusi lain kecuali kita harus mematikan keinginan daging kita, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, sehingga kita memiliki kuasa dan otoritas. Kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Barang siapa telah mati, ia bebas dari dosa. Kalau kita ini mati terhadap diri sendiri, kita nggak akan cari pengakuan orang lain. Fokus kita adalah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi selama kita ini pingin terkenal, pingin hebat, pingin diakuin orang, pingin dipuji, pingin kelihatan baik, pingin kelihatan suci, pingin kelihatan kudus, dan melakukan segala macam aktivitas hanya tujuannya untuk dipuji orang, artinya daging kita masih hidup, perlu dimatikan. Orang yang hidup, dagingnya masih hidup, susah sekali jalan ngikutin Tuhan. Ujung dari hidupnya akan babak belur terus ujungnya. Susah sekali berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya apa? Rencana Tuhan tidak akan pernah digenapin sampai kita menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, baru kita itu bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Banyak kita jadi orang Kristen susah mau mematikan keinginan daging, diikutin dan diturutin, ujungnya hidupnya apa? Ya biasa-biasa saja. Kenapa sih kebanyakan orang Kristen hidupnya biasa-biasa saja, tidak melakukan banyak hal yang besar dan dahsyat seperti apa yang Tuhan inginkan? Karena apa? Dia melakukan biasa aja. Padahal kita harus melakukan hal yang biasa, karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Harusnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan berkati. Tuhan bikin berhasil, tapi kenyataannya berapa banyak yang alami sesuatu yang dahsyat dan powerful dalam hidupnya. Karena apa? Tidak mau menaklukkan yang di dalam ini pada pusat kehendak Tuhan. Kita itu harus menaklukkan yang di dalam diri kita ini. Yang kita pikir, yang kita rasa benar, yang mau kita yang sesuai nggak sesuai kebenaran firman itu harus ditaklukkan. Kalau tidak, kita akan nentang terus apa yang Tuhan mau loh. Rencana Tuhan bisa gagal dalam kehidupan kita. Kita akan lihat, coba buka sebentar di Yunus pasal yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, berseru terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi ya, segala sesuatu yang manusia bikin kejahatan itu Tuhan perhatikan. Bahkan kita bikin kesalahan pun Tuhan lihat. Artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi ya, hidup kita itu harusnya transparan. Nggak ada yang perlu ditutupi di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan aja melihat kejahatannya kota Niniwe, Tuhan pasti perhatikan kita sampai ke detail-detail kita. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, yang orang lain nggak tahu, kita harus beresin di hadapan Tuhan. Jangan sampai suatu hari nanti Tuhan ngomong, ini kejahatan sampai di telingaku. Itu yang kita akan berurusan dengan Tuhan. Karena ada cawan murka Tuhan. Ketika cawan murka Tuhan itu penuh, Tuhan akan melakukan bagiannya loh.
Hukuman itu akan turun kepada kita. Makanya kita perlu setiap hari datang kepada Tuhan untuk membersihkan hati kita yang di dalam nih. Dicek sampai ke kedalaman hati ini. Tuhan, sepanjang hari ini aku udah bikin kesalahan apa? Aku melukai perasaannya siapa? Menyakitin hati siapa? Aku udah menyakitin perasaanmu apa tidak? Makanya perlu, namanya saat teduh itu bukan hanya sekedar kita datang kepada Tuhan dan minta. Pingin sesuatu, semua kebutuhan dicukupin. Tapi kita mengkoreksi yang di dalam kita nih. Supaya jangan didapatin kebusukan, kejahatan, kenajisan yang di dalam diri kita. Semakin hari, semakin kita datang kepada Tuhan, membersihkan hidup kita, membersihkan pikiran, perasaan, kemauan kita, ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Kalau kita lakukan setiap hari seperti ini, tambah hari, kita itu dikuduskan, disucikan. Perjalanan hidup kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita ini kadang, kenapa sih orang itu keras kepala, maunya sendiri, benernya sendiri, susah ditegur, susah dinasihatin? Karena orang itu merasa benar, merasa suci, merasa hebat, merasa punya uang, merasa mampu, merasa memiliki gelar dan pengetahuan. Kalau orang mematikan semua keinginan dagingnya, dia menaklukkannya pada Kristus, dia akan menjadi orang memiliki hati yang lembut. Tuhan suruh apa, Tuhan lakukan. Dan orang yang mati, dia nggak pusing dengan jabatan, dia nggak pusing dengan apa yang dipakai, dia nggak pusing dengan gelarnya, sekalipun tidak punya gelar, tetapi dia lakukan seperti yang bentuk Tuhan, ujungnya Tuhan akan promosi. Tapi kalau orang masih ributin gelar, jabatan, status sosial, dan lain sebagainya, artinya itu orang itu masih hidup dan perlu dimatikan. Orang kalau nggak dimatikan, daging kita akan mengontrol dan mengendalikan. Ujung dari kehidupan kita nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Lihat nih, apa yang dilakukan Yunus. Yunus adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Dia utusan Tuhan. Dia kalau berdoa powerful, kalau nginjil itu powerful, punya otoritas dan kuasa. Tapi dia tahu kenapa Yunus ini nolak disuruh ke Niniwe. Karena ini Yunus orang pinter, dia selidikin. Bangsa Niniwe adalah bangsa Asyur. Suatu hari ada nubuatan, nanti Yerusalem, orang-orang Israel ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Makanya dia nggak mau orang-orang Niniwe itu bertobat. Kalau dia bertobat nanti suatu hari nubuat itu akan digenapi, mendingan dibinasakan Tuhan. Nanti kan? Masih ikutin keinginan dagingnya, kepentingan golongannya. Orang kalau mementingin kepentingan dirinya sendiri, mementingin maunya sendiri, hawa nafsunya sendiri, dia nggak peduli dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia cuek, masa bodoh aja. Dia lakukan maunya sendiri, jalan maunya sendiri. Dia pikir merasa dirinya benar. Penting aku, diriku, dan keluargaku, nenek moyangku, keturunanku, dan lain sebagainya. Tapi dia nggak pernah mau mikirin perasaan dan hati Tuhan. Kita hari ini sebagai orang percaya, yang kita pikirin pertama kali adalah perasaan hati Tuhan. Jangan pikiran kita sendiri gedein. Egomu, hawa nafsumu, perasaanmu, disinggung sedikit aja marah, ditegur sedikit terima, sakit hati, benci, jengkel, dan dendam. Terus dipikir bisa bagian berjalan seperti yang Tuhan mau. Pada kenyataannya malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kejahatan sudah mencapai cawan murkanya itu hampir penuh, dan Tuhan mau memusnahkan. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri dari Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia tahu persis kalau bangsa Niniwe nanti, dia tidak takut dengan bangsa Niniwe yang besar dan lain sebagainya. Dia takut kalau bangsa ini bertobat, suatu hari nubuatan bahwa bangsa Israel akan digenapi loh. Dia akan ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Dan dia tahu persis itu. Gara-gara ketidaktaatan seseorang, bisa rencana Tuhan itu batal. Karena ketidaktaatan Miriam dan Harun, perjalanan bangsa Israel itu tertunda beberapa hari loh. Karena ketidaktaatan akhirnya apa? Dosa datang pada bangsa Israel, kekalahan terjadi loh. Karena ketidaktaatan kita, bisa aja rencana Tuhan, dan harusnya banyak orang diberkati melalui itu, tidak terjadi. Makanya kita perlu sekali itu tahu persis apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita itu nggak ngawur jalan kita mau kita sendiri. Karena ketaatan kita ini yang kita lakukan dengan pikul salib sangkal diri, akan banyak orang diberkati dan diubahkan Tuhan. Amin. Kalau orang lain nggak mau bertobat, kita ambil keputusan bertobat sendiri. Komitmen Tuhan, peduli amat dengan orang lain. Kita jalan terus sama Tuhan. Karena perjalanan kita bersama Tuhan itu membuat kita proses peremukan yang di dalam. Ketika kita mulai diremukkan, dan reaksi kita benar di hadapan Tuhan. Mati daging, udah nggak pingin apa-apa yang dipinginannya Tuhan. Itu akan memiliki dampak besar. Orang itu kalau masih sibuk dengan dirinya sendiri, statusnya, keinginannya, hawa nafsunya, artinya perlu dimatikan.
Seseorang yang udah mati daging, Tuhan suruh ngapain pun dia akan jalanin. Sekalipun hal itu nggak enak. Paulus menjadi tawanan roh. Dia disuruh ke Yerusalem, penjara dan siksa menunggu dia. Dia jalanin, nikmatin di bersama Tuhan. Dia tahu hidupnya itu jadi tawanan roh. Roh Kudus suruh apa, jalanin. Tapi banyak orang Kristen ketika menghadapi tekanan himpitan, bahwa dia diremukkan, dimatiin dagingnya, tujuan itu supaya berjalan sama Tuhan. Dia jerit-jeritan nggak mau kok. Terus dipikir pengen dipakai Tuhan, pengen diurapin Tuhan. Ikutin dong jalannya Tuhan. Untuk dipakai Tuhan itu perlu diremukkan supaya bisa dipercaya. Ketika di atas, ketika dipercaya, dia bisa memiliki tanggung jawab yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang belum diremukkan, fokusnya pada diri sendiri, bisa saja ketika dipakai Tuhan dahsyat, diberkati Tuhan, dia akan mencuri kemuliaan. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Dan ujungnya apa? Jadi batu sandungan. Banyak orang akan terluka, banyak orang akan tersandung. Gara-gara ketidaktaatan Yunus, tertunda, terpending. Banyak orang akan mencelakakan, nanti kita lihat. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri dari Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal dan akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Orang yang nggak mau ngikutin Tuhan, maunya Tuhan di jalannya jauh dari hadapan Tuhan. Ujungnya apa? Neraka. Ujungnya apa? Binasaan. Ujungnya apa? Babak belur, stres. Kalau kita nggak mau jalan seperti apa yang Tuhan mau, kita jalan mau kita sendiri, keputusan kita ambil maunya sendiri, pikiran kita maunya sendiri, kita lakukan semau enak sendiri, ujung dari kehidupan kita akan ketemu kegagalan, banyak kehancuran. Selama ini coba dicek masing-masing. Yang ibadah online, coba cek masing-masing. Selama ini kamu gagal, selama ini kamu hancur, selama hidupmu babak belur. Karena apa? Bener nggak berjalan seperti apa yang Tuhan mau? Atau berjalan dengan maumu sendiri? Kalau kita nih selama ini nggak mau koreksi diri, makanya perlu saat teduh, perlu berdoa. Berdoa bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhanmu, tapi kamu cek sampai ke kedalaman batin kita itu di hadapan Tuhan. Tuhan, selama hidup ini semua keputusan yang kau ambil ini berkenan di hadapanmu apa tidak? Engkau diuntungkan apa tidak? Atau hawa nafsuku saja selama ini? Tuhan, kalau sampai aku hari ini gagal, hancur, babak belur, ngadepin masalah besar ini, selama ini semua keputusanku itu seperti yang Tuhan mau apa tidak? Kalau keputusan kita, kegagalan kita, kehancuran kita tidak seperti yang Tuhan mau, artinya kita perlu balik sama Tuhan. Amin. Kita perlu datang kepada Tuhan dan Tuhan sanggup memulihkannya. Kalau tidak, kita akan ketemu hancur-hancuran. Orang yang bagaimana mungkin tidak disertai Tuhan bisa berhasil? Bagaimana mungkin jauh dari hadapan Tuhan bisa berhasil? Tidak mungkin. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, menyusahkan orang lain loh. Ketidaktaatan kita akan menyusahkan banyak orang lain, bisa mencelakai hidup orang lain. Ngerti nggak sampai sini? Kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu, merugiin orang lain malahan. Kalau kita ketidaktaatan kita terhadap Tuhan bisa merugikan orang lain dan bisa membunuh orang lain, membinasakan orang lain. Makanya diperlukan ketaatan. Untuk sampai taat kita perlu mati daging, pikul salib sangkal diri. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, disembunyi melarikan diri. Udah tahu bikin problem, udah tahu bikin masalah, bukan datang kepada Tuhan tapi malah sembunyi. Ini kan orang tipe-tipe orang yang kurang ajar. Udah tahu bikin kesalahan, masih tetap lakukan, tidak mau bertobat. Harusnya kalau bikin kesalahan tuh datang kepada Tuhan, bertobat, kelar kan. Tapi pada kenyataannya kita malah jauh daripada Tuhan, sembunyi. Dipikir Tuhan nggak tahu. Semua kejahatan yang di dalam diri kita itu kita harus transparan di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada yang tersembunyi. Kita harus bawa ke dalam mezbah Tuhan. Kita izinkan Tuhan mengkoreksi yang di dalam ini, mencabut sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, suatu hari akan tetap bikin problem, nyusahin orang lain, ngerugiin orang lain, dan membuat orang lain bisa harusnya diselamatkan, tidak diselamatkan karena ketidaktaatan kita. Tetapi ketika kita mulai taat melakukan apa yang Tuhan mau, dampaknya otoritas kita besar sekali. Dampaknya besar sekali. Tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mau lari kemanapun, di Mazmur dijelaskan, sekalipun aku pergi ke ujung langit, Tuhan ada di sana. Dan kita harus koreksi setiap hari, beresin setiap hari yang di dalam ini kita harus bereskan. Kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Semua kenajisan, semua kekotoran, semua kepalsuan, semua kemunafikan kita itu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, tetap saja akan menjadi
penghalang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. 6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Orang itu ya, kalau udah ngawur, yang lain kacau, dia nggak peduli dengan orang lain loh. Orang itu kalau nggak mau jalan sama Tuhan, ya nggak peduli banget sama orang lain. Mau orang lain binasa, masa bodoh. Mau orang lain hidupnya kacau, nggak masa bodoh. Cuek, nggak mau tahu dengan urusan orang lain. Karena apa? Nggak memiliki hati Tuhan. Kalau kita ini dilahirkan kembali dan berjalan bersama Tuhan, kita tuh memiliki hati Tuhan. Hati Tuhan itu pingin semua orang diselamatkan, pingin semua orang diberkati, pingin semua orang diubahkan, pingin semua orang mengalami Tuhan. Tapi kalau kita fokus pada diri kita sendiri, kita menjadi orang egois, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin. Bahkan dengar khotbah pun marah-marah kok. Nggak terima karena nyinggung perasaannya. Karena dia apa? Dipikir merasa dirinya benar. Orang yang model kayak begini, jangan harap dipakai Tuhan. Dipakai setan dia. Hidupnya akan menjadi representasi di pekerjaan setan. Tapi kalau kita menaklukkan diri kita sepenuhnya, hidup kita akan menjadi representasi dari apa yang Tuhan kerjakan di muka bumi. Karena di dalam muka bumi ini, kita ini tidak bisa hidup jalan mau kita sendiri. Kalau kita nggak mau dipakai Tuhan, ya dipakai setan tentunya. Kalau kita nggak dipenuhi Tuhan, dipenuhi setan. Kalau hidup kita nggak merepresentasikan dari pekerjaan Tuhan, ya tentunya merepresentasikan pekerjaan setan. Dan ujungnya kita akan binasa. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi. Terus ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan bangsa dari mana engkau? Ayat 9, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Dia bilang aku takut akan Tuhan, tapi lari jauh daripada hadapan Tuhan. Allah mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang ngaku Kristen, ngaku nyembah Tuhan, ngaku percaya Tuhan, tetapi hidupnya bisa lari dari panggilan Tuhan. Bisa. Orang bisa datang ke gereja, tapi hidupnya jalan maunya sendiri itu bisa. Dan ujung dari hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, sampai dia bertobat balik kepada Tuhan. Jangan dipikir kalau datang gereja itu udah selamat. Jangan dipikir kalau udah datang gereja udah yakin masuk surga. Bener nggak kamu yakin masuk surga? Jangan-jangan kamu tuh jadi orang Kristen yang munafik, ngikutin mau sendiri, keinginan dagingmu yang dipenuhi, dan kau lari jauh dari hadapan Tuhan. Ngakunya, sautnya kepada mereka, aku ini seorang Ibrani, orang pilihan Tuhan nih. Aku takut akan Tuhan. Ngaku takut akan Tuhan. Allah yang punya langit dan menjadikan daratan. Tapi ada kenyataannya dia lari jauh dari hadapan Tuhan. 10 orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Berapa banyak orang kalau bikin kesalahan bukan malah dekat sama Tuhan, malah jauh daripada Tuhan. Kalau kita hidup jauh dari hadapan Tuhan, jangan berharap Tuhan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Kalau kita udah tahu, kita itu sebenarnya udah tahu kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti sertai. Tuhan pasti bawa kita ke dalam proses di mana kita akan dibawa dalam peninggian Tuhan. Tapi pada kenyataannya, orang nggak mau melakukan hal seperti itu. Karena ikut Tuhan itu ada prosesnya, tidak ada yang instan. Proses itu apa? Proses kematian yang di dalam kita, dimatikan yang di dalam kita, supaya kehendak Tuhan yang jalan. Kalau kita nggak mau matikan keinginan daging kita, kehendak kita yang jalan. Dan rencana Tuhan tidak akan pernah digenapi dalam kehidupan kita. Ujung dari kehidupan kita gagal terus, babak belur terus. Saya temuin orang yang ngikutin hawa nafsunya dari masa mudanya. Ikutin, dia pikir apa yang dilakukan benar, apa yang dijalani benar. Tapi sebenarnya dia tahu persis itu apa yang dilakukan nggak benar. Ujung dari hidupnya babak belur pasti. Sampai dia balik kepada Tuhan dan Tuhan lalu berpulihkan. Hebatnya Tuhan itu tetap kok. Kita pilih keputusan yang salah dan kita ancur-ancuran, dan terus kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Hebatnya Tuhan kita. Tapi pada kenyataannya banyak orang nggak mau hormati dan hargain. Tapi bayangin, kalau kita ini dari awal kita menghormati dan menghargai Tuhan, semua keputusan yang kita ambil, segala sesuatu yang kita lakukan itu berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Bayangin, Tuhan sertain nggak? Tuhan bikin berhasil nggak? Tuhan bikin breakthrough dan terobosan apa tidak? Tuhan pasti sertain, nggak mungkin nggak. Tuhan pasti akan memperlakukan orang yang hidupnya takut dan benar di hadapan Tuhan, dan orang yang hidupnya ngawur itu pasti berbeda yang dilakukannya. Hasilnya pasti berbeda. Amin. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau kok. Matiin daging aja. Memang tidak enak. Siapa bilang
Jadi orang Kristen belajar matiin daging itu enak. Jadi kalau Kristen rata-rata ya hidupnya sembarangannya bisa aja. Tapi waktu kita mengambil komitmen saya ikut sama Tuhan, berjalan sama Tuhan, ngikutin sepenuhnya apa yang Tuhan mau, itu enggak enak. Dan itu butuh proses. Matikan yang di dalam ini loh. Kalau kita dimatikan kan orang nggak seneng kan. Orang pikul salib sangkal diri nggak depan. Senangnya kan diberkatin Tuhan. Senangnya pesta pora. Tapi di ujungnya kan hasilnya kan berbeda. Ayat 11 bertanya mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelor. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Ayat 14 katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Gara-gara satu orang dia akan binasa karena lari dari hadapan Tuhan. Bayangin, gara-gara seseorang yang tidak hidup takut akan Tuhan, nggak hidup kita nggak benar di hadapan Tuhan, kita lari dari panggilan Tuhan, akan banyak membuat orang lain binasa. Tetapi harusnya kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Simpel kan? Tapi pada kenyataannya orang nggak mau kok. Kepada kami darah orang ini tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ayat yang ke-17 perhatikan. Maka atas penuntuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini ada proses yang Tuhan izinkan, yang harus dialami. Mau di apa-apapun, kalau kita ini jauh dari hadapan Tuhan, apapun yang terjadi, kalau kita ini tetap ngotot lari dari panggilan Tuhan, Tuhan akan tetap kejar. Ujungnya kita akan diproses dan diremukkan. Benar-benar kita akan dimatikan benar-benar. Ujung dari kehidupan kita, tetap Tuhan mau bawa dalam kehendak Tuhan. Dengerin baik-baik. Kita ini udah kebentur-bentur tembok, kita bikin masalah kebentur-bentur tembok. Waktu kita kebentur tembok itu sebenarnya warning buat kita. Kalau jalan kita itu salah, Tuhan tetap karena kasihnya, karena kasih karunia-Nya, Tuhan tarik kita pada pusat kehendaknya. Supaya apa? Kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita genapin apa yang Tuhan mau. Sekalipun dia lari dari panggilan Tuhan, tetap Tuhan penuh kasih karunia-Nya. Rencananya harus digenapi. Rencana Tuhan itu harus digenapi melalui hidup kita loh. Kalau kita nolak, Tuhan bisa pakai orang lain loh. Ngantri orang lain siap mau dipakai, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Jadi hati-hati. Rencana Tuhan yang harusnya digenapi melalui hidup kita bisa gagal kalau reaksi kita ini salah di hadapan Tuhan. Semua rencana yang besar yang Tuhan siapkan dalam diri kita itu bisa batal kalau reaksi kita ini salah di hadapan Tuhan. Tuhan bisa pakai orang lain, tapi selama reaksi kita ini benar di hadapan Tuhan, ujungnya rencana itu akan tetap digenapi. Sekarang kita lihat di pasal yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai yang difirmankan Tuhan. Setelah dibikin proses, diremukkan, dihancurin, dia baru sadar, dia baru ngikutin apa yang Tuhan mau. Sekalipun efeknya nanti bangsa ini akan menguasai, menjajah Israel, tapi dilakukan apa yang Tuhan suruh. Tetap kalau kita ini mau udah bikin kacau, hidup kita babak belur, setelah kita balik kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup pulihkan kita. Dan Tuhan tidak sanggup pulihkan, Tuhan pakai hidup kita dalam hal yang dahsyat dan besar. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan, firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 kali perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke kota itu sehari berseberang jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah dan dari singgasana ditinggalkanlah jubahnya, diselubungkanlah kain kabungnya, lalu duduk ia di abu. Ayat yang ke-8, haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung, berseru kepada dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Ayat 10, perhatikan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bayangin, karena ketaatan seseorang, sebuah kota bisa bertobat dan dilawat Tuhan. Karena ketaatan kita, banyak orang yang diberkatin Tuhan, dilawat Tuhan.
dampaknya itu besar. Ketaatan kita hari ini akan menentukan masa depan kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Ketaatanmu hari ini, pertobatanmu hari, sikap hatimu yang benar di hadapan Tuhan hari ini akan menentukan. Banyak orang yang dijamah Tuhan melalui hidup kita loh. Dampak hidup kita itu akan besar dan powerful sekali. Makanya dibutuhkan orang-orang yang bisa diremukkan. Dibutuhkan orang yang sudah belajar mematikan keinginan daging kita. Tapi banyak orang nggak mau. Kita ada beberapa orang ya, pingin semua orang, panggilan kita kan memang pingin semua orang dijamah, diubahkan Tuhan. Bahkan kita berdoa untuk orang jiwa-jiwa yang terhilang. Betul apa enggak? Tapi ketika ada suami atau istri yang disakitin pasangannya bertahun-tahun, sudah terlalu luka dan terlalu dalam lukanya. Dan ketika Tuhan mulai menjamah pasangan itu, mau laki-laki atau perempuan itu balik kepada dia belum bisa tentu terima. Karena apa? Terlalu luka, disakitin. Bagaimana bisa dipakai Tuhan? Yunus kan hidupnya pingin dipakai Tuhan, dahsyat luar biasa, mencapaikan kabar kebenaran. Tapi kenyataannya ketika seseorang itu sudah balik kepada Tuhan, tahu nggak apa yang dilakukan Yunus? Di Yunus pasal yang keempat ayat pertama. Tetapi ya, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus dan lalu ia marah. Berapa banyak orang ketika orang lain bertobat, pasangannya bertobat balik kepada dia mulai diubahkan, susah sekali menerima. Kenapa? Sudah pernah selingkuh, sudah pernah terlalu menyakitin, terlalu banyak melukai. Bagaimana aku bisa terima dia? Sudah habis kesabaranku. Dia dipikir berkenan di hadapan Tuhan. Dipikir apa yang dilakukan benar di hadapan Tuhan. Tidak. Engkau tetap menyakitin hati Tuhan. Kalau panggilan hidup kita ingin dipakai menjadi berkat bagi banyak orang, sekalipun kita disakitin pasangan hidup kita bertahun-tahun, dan tiba-tiba dia dijamah Tuhan dan ingin bertobat, ini waktunya kita terima dengan keadaan. Ya kita sendiri harus beresin. Makanya seseorang kalau udah matiin daging begitu lupa, keinginan dagingnya mati, dia lupa dengan diri sendiri. Yang dipikirin perasaan hati Tuhan. Tapi kalau daging kita ini masih nonjol, kita tuh pengen dilihat orang. Yang kita pikirin perasaan kita, ego kita, hawa nafsu kita, masa lalu kita yang kita pernah dilukai dan disakitin itu. Kita coba membela diri ketika disalahkan dan diperlakukan buruk orang lain. Terus di sisi lain kita datang ke gereja dan ingin dipakai Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Tuhan mau orang yang benar-benar remuk, mati daging, mati terhadap dirinya sendiri loh. Kalau tidak, keinginan kita ini akan terus nonjol dan ujung dari kehidupan kita akan jauh dari hadapan Tuhan. Kita harus menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Kita harus belajar mematikan semua keinginan kita. Kalau tidak, ujung dari kehidupan kita akan didapatin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba sekarang kita buka di pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kiri dan kanan dengan ternaknya yang banyak. Tuhan punya belas kasihan untuk setiap orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Harusnya kita memiliki hati yang seperti Tuhan. Kalau kita menjadi milik Kristus, kita menjadi orang Kristen, harusnya kita memiliki hati Tuhan. Tapi kenyataan kita masih memiliki hati kita sendiri. Kita lupakan tujuan Tuhan, kita ikutin tujuan kita sendiri. Kita nggak peduli, orang lain mau diselamatkan, nggak selamat urusan dia. Yang penting saya datang ke gereja. Tuhan harusnya kalau kita benar-benar mati daging, keinginan kita disalibkan kepada Kristus, kita memiliki belas kasihan seperti ini loh. Hatinya Tuhan itu harus nempel di dalam hati kita. Jadi hidup kita nggak pentingin, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Artinya kita ngapain? Kita belajar mematikan keinginan kita, daging kita, kemauan kita taruh keinginannya Tuhan. Kalau Tuhan pingin semua orang diselamatkan, semua orang alami Kristus, tapi kenapa? Kalau diri kita sendiri disakitin, kita coba teriak dan pingin balas. Bagaimana? Kalau kita mati terhadap diri sendiri, kita izinkan Tuhan. Segala proses peremukan itu terjadi. Mau orang salahin, mau orang tuduh, mau orang fitnah, kalau kita berjalan dalam kebenaran, jalan terus sama Tuhan. Beri waktu sama Tuhan, Tuhan akan membela kita kok. Justru orang itu kita doakan supaya apa? Mengalami pertobatan dan berbuah. Hidupnya diubahkan Tuhan. Untuk sampai ke sana, level ke sana kan perlu kita dimatikan. Supaya hidup kita berbuah, menghasilkan buah. Dan memiliki dampak besar. Tapi berapa banyak orang Kristen mau melakukan hal seperti ini? Enggak semua orang mau. Semua orang jalan maunya sendiri. Egonya yang dibesarkan. Ngakunya cinta Tuhan, tapi kelakuannya jahat seperti orang dunia. Buat apa? Kalau kita mau jadi ikut Tuhan sungguh-sungguh berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Lakukan kebenaran, hidupin kebenaran. Praktek hidup hari-hari mencerminkan kehidupan Kristus Yesus. Baru kita akan lihat pemulihan itu terjadi. Kalau orang itu fokusnya pada tujuan Tuhan,
pasti orang itu diberkati Tuhan. Tidak mungkin, tidak. Kalau orang itu berjalan dalam ketetapan Tuhan, enak nggak enak, suka nggak suka, pedih rasanya, sakit rasanya, dia tetap berjalan seperti apa yang Tuhan. Ujung dari hidupnya itu pasti diberkati. Nggak usah minta berkat, pasti diberkati. Karena panggilan kita itu menjadi berkat, supaya orang lain diberkati dalam kehidupan kita. Amin. Fokus saja jalan sama Tuhan. Saya mengalami permukaan yang luar biasa sekali. Selama hampir 2018, 2019, 2020, 2021, saya benar-benar diremukkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu nggak pernah lihat saya diremukkan seakan-akan. Saya enjoy, bahagia, bisa pelayanan, urapan jalan. Kita bisa berkatin orang lain. Tapi saya dimatikan dari situ. Nah, setiap proses permukaan itu diizinkan Tuhan. Kalau reaksi kita ini benar di hadapan Tuhan, itu menghasilkan dampak yang besar. Kalau reaksi kita salah, kita akan mengulang proses itu. Karena kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan, tetap Tuhan akan tarik, Tuhan seret pada tujuannya loh. Tapi kalau kita ngotot jauh daripada Tuhan, nyangkalin Tuhan, lain urusannya. Tapi selama hati kita nempel kepada Tuhan dan engkau tetap cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan tarik terus pada pusat kehendaknya. Supaya apa? Rencana Tuhan itu digenapi dalam diri kita. Amin. Orang kok pusing dengan masalahnya sendiri. Orang kok pusing dengan kehidupannya sendiri. Orang kok pusing dengan ego dan hawa nafsunya sendiri. Artinya apa? Belum dimatikan. Kalau kita bereal benar-benar dimatikan, kita akan berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Enak nggak enak, suka nggak suka, Tuhan akan bawa ke dalam proses seperti itu. Dan ujungnya kita akan dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Amin. Nggak usah pusing. Kadang masalah apapun, jalan aja terus sama Tuhan. Nggak usah fokus pada dirimu sendiri. Coba fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, hidup kita ini, kita serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan mau apa? Suruh ambil. Tuhan inginin apa dalam kehidupan kita? Ambil. Mau hatimu, serahin. Hidupmu, perasaanmu, kemauanmu, uangmu, tubuhmu, ambil. Justru kalau orang mau belajar berserah sepenuhnya, Tuhan akan cepat lakukan proses pemulihan dari hari ke hari. Semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kehidupan kita harus bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Sehingga tambah hari tambah kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita memiliki dampak yang besar. Amin. Tuhan tidak hanya berhenti sampai kita diberkati buat diri sendiri. Cukup satu keluarga dan hidup kita enak-enak saja. Tuhan pingin satu kota diberkati melalui hidup kita. Kita memiliki dampak besar. Untuk sampai ke sana perlu dimatiin dagingmu. Kemauanmu, egomu, harga dirimu harus dimatikan. Ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Orang yang tidak mau mati akan jerit-jeritan. Dibikin alasan ketika disuruh Tuhan seperti Yunus. Dicoba lari jauh dari hadapan Tuhan. Tetap dikejar kok. Selama hati kita ini nempel kepada Tuhan, kita mau lari kemanapun tetap dikejar loh sama Tuhan. Tetap ditarik pada pusat kehendaknya. Karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita yang harus digenapi. Kecuali kamu murtad, lalu lain urusannya. Selama kita masih cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kamu lari dari panggilan Tuhan, manapun akan dikejar. Sampai kemanapun akan ditarik pada pusat kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau semua orang itu diberkati melalui hidup kita. Amin. Semua orang itu mengalami kasih Tuhan. Semua orang mengalami perubahan melalui hidup kita. Karena hidup kita bukan tentang diri kita sendiri. Hidup kita adalah tentang orang lain yang dijamah Tuhan. Tentang orang lain yang diberkatin Tuhan. Tentang orang yang diurapin Tuhan. Tentang orang yang mengalami jamahan Tuhan melalui hidup kita. Hidup kita bukan tentang aku, diriku, dan saya. Tapi tentang Tuhan yang berkarya. Tentang Tuhan yang bermanifestasi melalui kehidupan kita. Dampak hidup kita itu berbeda. Level hidup kita itu berbeda. Amin. Ngalami proses apa hari ini, nikmatin saja. Gak usah protes, gak usah komplain. Jalan sama Tuhan. Tuhan gak kuat, jalan terus sama Tuhan. Pada titik tertentu saya benar-benar gak tahan waktu itu. Saya nyetir dari Permata Hijau sampai ke rumah itu nangis tengah malam. Saya gak tahan, Tuhan. Sudah lelah ini proses ini. Pernah sih jalan sepanjang jalan dan Mogot, saya lagi nyetir. Saya jerit sama Tuhan, gak kuat ini. Saya gak kuat ini Tuhan. Ini proses permukaan yang kapan selesainya saya gak pernah tahu. Tuhan remukkan kadang sampai kita itu benar-benar menyerah di hadapannya loh. Selama kita protes, selama kita jerit, komplain, proses itu belum selesai loh. Sampai kita benar-benar menyerah sepenuhnya. Tuhan, aku udah lelah, aku udah capek, mau apa? Ambil dalam hidupku. Aku menyerahkan. Baru Tuhan perolehkan pelan-pelan, step by step. Nggak mudah, step by step. Selama kita komplain, cari alasan, lari dari panggilan Tuhan, lari dari pembentukan Tuhan, Tuhan tetap kejar. Semakin kita menyerah di hadapannya, Tuhan semakin pelan pulihkan. Tuhan bikin divine koneksi. Tuhan akan koneksi dengan orang-orang tertentu yang kita nggak kenal. Tuhan bikin berkat dengan cara ajaib yang luar biasa. Tuhan bisa promosi dengan hal yang besar dan ajaib. Tuhan bisa cukupin kebutuhan dengan caranya yang ajaib.
Ya perlu dimatikan keinginan daging kita. Waktu kita mematikan daging, kita nggak fokus pada diri kita sendiri. Ketika Tuhan mulai pulihkan, Tuhan mulai berkatin, tahu nggak apa yang Tuhan lakukan? Hidupmu bukan fokus pada diri sendiri, hidupmu mulai fokus bagaimana Tuhan mulai memberkati hidupmu dan menjadi dampak besar bagi orang lain. Amin. Dan itu diperlukan kematian. Yang di dalam ini loh. Kita harus matikan semua keinginan hawa nafsu kita, cita-cita kita. Kita taruh di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakan. Orang Kristen yang keinginan dagingnya kuat, terus pingin dipakai Tuhan, sampai matamu biru, rambutmu keriting, tidak akan pernah dipakai Tuhan. Engkau hanya capek, lelah, bahkan nyakitin orang lain. Kalau keluargamu pingin dipulihkan Tuhan, suamimu dipulihkan Tuhan, istrimu dipulihkan Tuhan, kamu perlu matiin dagingmu, hawa nafsumu, taruh di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan, baru Tuhan akan lakukan pemulihan. Amin. Jangan pernah lari dari apa yang Tuhan mau. Semakin kamu lari, Tuhan akan kejar sampai kapanpun juga. Semakin kamu berontak, Tuhan semakin remukan. Ketika kau reaksimu benar, kau cepat dipulihkan. Tapi kalau reaksimu salah, kau akan mengulang proses itu dan menyakitkan sekali. Amin. Nikmatin jalan sama Tuhan. Nggak ada jalan sama Tuhan itu mulus-mulus saja, itu nggak ada. Selalu ada proses yang di dalam ini kok. Pada kenyataannya dalam diri kita ini kan banyak hal yang jahat yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya kan. Kalau diri kita masih nonjol, diri kita masih berkuasa, ujungnya Tuhan yang bukan dimuliakan. Kita akan cari kemuliaan buat diri kita sendiri. Kita akan curi kemuliaan Tuhan. Bagaimana? Ujungnya, kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Mengizinkan Tuhan memproses, membentuk kita, mematikan kita sampai ke kedalaman batin kita yang paling dalam. Nggak enak, Pak. Iya, saya ngalami. Ini yang ngomong udah ngalami. Yang ngomong sudah mengalami dan benar-benar nggak enak. Istri saya bilang, jangan Tuhan izinkan lagi. Cukup, masih bekas permukaan itu masih ada Tuhan. Istri saya ngomong sama kita sering-sering sama Tuhan, jangan izinkan permukaan ini sebentar lagi. Kalau bisa kasih jeda dulu. Tapi Tuhan kan nggak mau. Tuhan mau. Semakin kita menyerahkan diri hidup kita di hadapan Tuhan, semakin kita diremukkan. Supaya apa? Kita menjadi bejana yang siap dibentuk seperti yang Tuhan mau. Tuhan tuh mau hati yang di dalam ini seperti yang Dia mau. Ketika Tuhan dapatin hati kita ini seperti yang Dia mau, Dia akan limpahkan berkat, dipertambah-tambahkan tanggung jawab, dilimpahi kasih karunia dan kelimpahan. Berkat pun akan mengalir dalam kehidupan. Jalan terus sama Tuhan. Jangan komplain. Orang Kristen kerjanya komplain. Kalau nggak komplain gerutu. Kalau nggak gerutu nyalain orang lain. Karena apa? Merasa dirinya benar sendiri. Merasa dirinya hebat sendiri. Padahal Tuhan sedang bawa dalam proses permukaan yang ada. Nggak bisa kita lepas dari proses ini kok. Selama hati kita nempel kepada Tuhan, kita akan dibawa dalam perjalanan ini. Perjalanan yang nggak enak nih. Ini namanya perjalanan padang gurun. Proses permukaan yang terjadi supaya kita didapatin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Perjalanan menjadi serupa segambar dengan Tuhan itu matiin yang di dalam sini. Semua kejahatan ini. Karena Tuhan mau bertahta dan berkuasa yang di dalam ini. Tuhan mau satu-satunya yang berkuasa, bertahta, mengontrol dan mengendalikan hidup kita. Tapi kalau kita nih yang mengendalikan dan mengontrol, bagaimana Tuhan bisa bertahta? Bagaimana Tuhan bisa memenuhi bejana yang ini dengan kemuliaan Tuhan? Amin. Bejana ini perlu kosong. Bejana ini perlu dimatikan. Diri kita perlu mati, merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan bertahta dan berkuasa. Ujung dari hidup kita menjadi dampak besar. Dan hidup kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Melihat mujizat satu pun mujizat yang lain. Bahkan kata-katamu, sikapmu, perbuatanmu, permain musikmu menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang kamu kerjakan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Enjoy hari ini kamu ngalamin apa? Tekanan, himpitan, kekurangan. Jalan terus sama Tuhan. Kamu ngalamin sakit penyakit, kelemahan, jalan terus sama Tuhan. Ujung dari hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Dengerin baik-baik. Ujung dari perjalanan hidup kita yang setia bersama Tuhan, kita akan melewati terobosan hal besar bersama Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Hobinya memberkati, hobinya mempromosi, hobinya membuat seseorang itu dipakai dalam rencana yang besar. Tapi dibutuhkan hati yang mau dibentuk, diproses, bukan maunya sendiri, tapi jalan seperti yang Tuhan mau. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih buat apa yang kau kerjakan lewat firman-Mu, terus bekerja terus, menguasai, mengendalikan pikiran, perasaan kami, bahwa kami terus dalam pusat kehendak-Mu, kami berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Izinkan Tuhan proses ini terjadi. Kau mau ambil apapun yang dalam hidup kami, kami nyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kau mau ambil pikiran, perasaan, perbuatan kami, kelakuan kami, hati kami, ambil semuanya Tuhan. Ini hidup kami.
Bawa kami dalam pusat kehendak-Mu berjalan seperti apa yang ujung dari hidup kami melakukan seperti yang Kau mau. Menyenangkan hati-Mu didapatin hidup berkenan di hadapan. Terima kasih buat siang hari ini, berkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan, menonton ibadah online, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Beberapa orang yang sakit, taruh tangan-Mu di bagian yang sakit, dalam nama Yesus berdoa, be healed in Jesus name. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahi. Beberapa orang yang mengalami kesusahan, hamba-Mu berdoa mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, dan firman ini nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, terpatri, tertatah dalam hati kami, sampai firman ini menjadi kehidupan, praktek hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Mulai hari ini kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. God bless you.